Shalom. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kalau kita menabur satu tanaman, maka tanaman itu yang akan kita tuai. Dunia ini saudara sudah mulai berubah. Sudah banyak orang anak muda semuanya walaupun itu orang percaya berkata nggak perlu jadi orang baik. Karena orang baik itu selalu rugi katanya. Dunia sudah mereka katakan sudah nggak bisa, bukan zamannya jadi orang baik. Menjadi ego. Itu menggenapi firman Allah. Keadaan akhir zaman manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang dan sebagainya. Nah, firman Allah berkata saudara bahwa jadi orang baik itu tetap. Bukan rugi, bukan saudara, bukan zamannya. Tetap zamannya orang baik. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Gak mungkin kalau kita menabur mangga, saudara, kita akan menuai belalang, gak mungkin. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Itu sudah tidak bisa dilawan. Kalau kita menabur tidak baik, kita akan menuai tidak baik. Kalau kita menabur baik, kita akan menuai kebaikan. Kenapa saudara? Kalau kita baik, Pak, kalau saya baik banyak dirugikan. Disakitin orang. Tidak seorang ngalah, hilang kesempatan. Apa untungnya? Saya berkata saudara, yang kamu tabur, kamu akan menuai kebaikan. Menuai itu berarti membutuhkan waktu. Satu proses. Itu kan belum pasti. Saya katakan saudara, orang baik itu tidak kekurangan nasib mujurnya. Karena orang baik saudara bukan bergantung kepada orang-orang di sekitarnya. Tapi orang baik itu saudara, itu bergantung kepada Tuhan. Sehingga orang lain bisa menipu dia, merugikan. Tapi Tuhan tetap akan menolong dia. Dan orang baik saudara mungkin dirugikan. Saudara pertimbangkan ini. Tapi saudara lihat. Jangan pernah ganggu orang baik. Kenapa saudara? Orang baik tidak akan pernah membalas kejahatan. Dengan kejahatan. Orang baik tetap orang baik. Terus bagaimana? Yang membalas itu Tuhan. Mengerikan gak saudara? Jadi kita harus perlu menjadi orang baik. Tapi orang baik bukan yang tidak kenal Tuhan. Orang baik yang tidak kenal Tuhan, siapa yang membela dia? Tetapi kalau kita kenal Tuhan, kita harus jadi orang baik. Amin. Kalau kita kenal Tuhan dan kita tetap jahat, tidak ada gunanya. Karena ketika kita kenal Tuhan dan kita baik, kita disalimi kiri kanan, kita gak mungkin bisa membalas. Tapi Tuhan berkata, pembalasan adalah hakku. Luar biasa enggak? Yang ini dibalas Tuhan dengan hal yang buruk, kita dibalas dengan hal yang baik. Itulah saudara perlunya kekristenan ini bukan hanya bicara kasih karunia saja. Tapi kita perlu menabur, bukan cuma menerima. Sebab itu kekristenan kalau cuma hanya kasih karunia, kita enggak perlu gereja. Karena kita sudah percaya selesai. Kenapa kita perlu gereja dan mendengar firman Allah? Supaya kita tahu bahwa hak pembalasan, baik yang jahat maupun yang baik, itu Tuhan adanya. Kita lihat dulu firman Allah saudara. Kita lihat Lukas pasal 1 ayat 38. Tema kehidupan yang berdampak. Kehidupan yang berdampak. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Malaikat Gabriel datang kepada Maria untuk menyampaikan pesan bahwa dia akan mengandung padahal belum menikah. Dari Roh Kudus dan hendak namai Yesus. Bagaimana mungkin aku belum bersuami? Roh Kudus akan turun kepadamu. Persoalan baru. Dia punya pacar. Nah kalau dia mengandung kan problem baru. Tantangan begitu besar. Tapi dia lebih mengandalkan Tuhan daripada orang lain. Memang suatu hari Yusuf ketika melihat sudah
sudah saudara perutnya besar karena dia mencintai Maria. Dia tidak katakan, saudara apa? Dia bilang, ayo bawa. Sampai di Bethlehem. Setelah melahirkan, dia bilang, sorry, aku mau tinggalkan kamu. Gitu. Tetapi sebelum dia ambil putusan, malaikat Tuhan datang, Yusuf, anak Daud, jangan tinggalkan orang yang baik, orang yang taat. Allah yang membelanya. Amin. Jadilah orang baik, orang yang taat. Supaya hidup kita berdampak, saudara. Kerap kali kita tidak sadar ya, bahwa hidup kita ini, saudara, berdampak besar. Jangan pernah ganggu orang baik. Orang baik kita bisa tipu, orang baik kita bisa rugikan. Orang baik saudara mungkin kita bisa menguntungkan kita. Tetapi jangan ganggu orang baik. Saudara, karena dia itu banyak rezekinya, banyak berkatnya. Amin. Kalau kita ganggu dia, kita kehilangan berkat itu. Oleh sebab itu kenapa Lot nempel kepada Abraham? Sehingga dia mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi akhirnya dia berusaha untuk merugikan. Saudara, orang yang baik, orang yang benar. Akhirnya dia juga hancur. Oleh karena itu, saudara, hari ini, di dalam dunia kita hanya dapat satu pilihan. Apakah saudara mau hidup berdampak atau tidak? Kalau kita mau hidup berdampak, tidak ada jalan lain, saudara. Jadilah orang baik. Karena Tuhan memanggil orang yang baik dan orang yang taat. Tuhan memanggil dan memilih orang yang baik dan yang taat. Dan yang setia. Makanya dipilihlah Maria itu. Kalau kita tidak punya hati yang taat, kita tidak pernah menghasilkan kebaikan, kejahatan semata-mata. Kita datang di gereja sepertinya kita dipanggil Tuhan. Tapi sebenarnya saudara, Tuhan ingin supaya kita menjadi orang yang baik, orang yang taat. Sebab itu di gereja setiap hari kita dikasih firman-firman. Yang kelihatannya rasanya aku gak mungkin bisa lakukan lah. Gitu. Sekitarku semua jahat, kenapa aku harus jadi baik? Aku jadi bulan-bulanan. Saudara tahu, waktu saya masih kecil, kita keluarga besar, tinggal di kampung. Karena kerap kali kita kekurangan makanan. Gitu. Kerjaan papa saya naik turun. Tapi mama saya selalu, saudara, membagikan beras untuk orang-orang yang sulit di kampung itu. Kadang-kadang kita gak cukup makan. Tapi apa yang terjadi sampai hari ini? Gitu. Tuhan tetap memelihara keturunannya. Siapa yang sangka saya ini, saudara, bukan keturunan dari Kristen. Bisa menjadi orang Kristen dan pelayan Tuhan. Kalau bukan apa yang ditabur oleh mama saya. Kebaikan. Sehingga Tuhan memilih orang yang baik, orang yang taat. Amin. Hari ini Tuhan ingin memanggil dan memilih kita semua. Tapi kalau hati kita tidak taat, saudara, apapun Tuhan panggil, Tuhan suruh, kita tidak mungkin bisa lakukan. Sebab itu kita lihat, saudara, hal yang pertama, hidup dalam kehendak Tuhan. Tidak ada yang lain. Hidup dalam kehendak Tuhan. Kalau kita tidak hidup dalam kehendak Tuhan, saudara, maka kita menjadi ego, pikiran kita sendiri. Tapi justru kita harus belajar hidup dalam kehendak Tuhan. Untuk hidup dalam kehendak Tuhan tidak ada lain. Ketaatan. Amin. Taat itu saudara, kita juga bicara taat itu bukan sejenak. Makanya di dalam firman Tuhan berkata bahwa Yesus itu taat sampai mati. Kenapa tidak taat toh? Taat sampai mati. Karena banyak orang di gereja taat. Hari ini taat karena susah. Begitu mungkin 2 bulan lagi dia sudah tidak taat. Mulai mungkin hidup tidak karuan. Tahun depan taat lagi. Mungkin ada sesuatu. Lusa tidak ada lagi. Orang di gereja banyak yang setia. Datang di gereja terus.
Saudara mulai 1 tahun sampai 40 tahun di gereja tidak pernah absen. Setia dia, tapi tidak ada ketaatan. Saudara, setia di gereja, tapi hidupnya penuh dengan kejahatan. Hidupnya saudara tidak pernah menjadi baik dan tidak berdampak. Setia. Apakah saudara mau setia seperti itu? Atau saudara mau cuma taat saja? Makanya hari ini saudara tidak ada yang lain. Mau tidak mau, kita harus memiliki hati yang baru. Amin. Yang taat, yang setia. Yang selalu mengeluarkan kebaikan. Itu hati kita harus mengeluarkan banyak kebaikan. Kalau hati ini diisi oleh firman Allah, saudara. Diisi oleh firman Allah. Yang keluar selalu firman Allah. Kalau hati ini diisi kebencian, yang keluar selalu kebencian. Kalau hati ini diisi dunia, yang ngomong selalu dunia. Kalau hati ini dikuasai kekhawatiran, yang kita omong selalu kekhawatiran. Tetapi kalau hati diisi oleh firman Allah, kebenaran, yang kita ngomong selalu ada harapan dan kemenangan. Harapan kemenangan bukan sesuatu yang pasti terjadi sekarang ini. Tapi yang pasti terjadi di depan kita. Walaupun tidak ada tanda-tandanya. Itu penting sekali dalam hidup kita. Tidak ada yang lain, saudara. Saya melihat satu kitab yang tergantung, saudara, di langit. Saya lihat dan itu tidak ada talinya, tapi bergantung. Mengambang. Saudara. Saya ambil turun. Besar sekali. Ketika saya pegang jadi kecil. Ketika saya pegang saya kecil, saya lihat saudara. Saya terkejut. Tulisan depannya, Kitab Kehidupan. Ini saya bicara benar. Tidak ada satu pun yang bisa melihat. Tuhan katakan. Karena tidak satu pun ada kemampuan. Kalau saya diperlihatkan bukan karena saya mampu. Saudara. Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kitab kehidupan itu ada. Apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes, saya pernah lihat walaupun tidak semuanya. Jadi itu bukan satu ilusi, itu satu kebenaran Allah. Ketika saya lihat kitab kehidupan, saya terkejut, saudara. Tapi kemudian saudara, saya buka kitab itu, langsung keluar nama saya. Dan nama saudara juga tercatat dalam kitab kehidupan itu. Bukan berarti saya membanggakan diri saya, bukan. Nama kita tercatat, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Namanya tercatat. Tapi ingat, Musa pernah berkata demikian. Gitu loh. Ampunilah mereka, bangsa Israel. Kalau engkau tidak mengampuni mereka, hapus namaku dari kitab kehidupan. Coret namaku dari kitab kehidupan. Itu Keluaran 32 ayat 32 dan 33. Sementara itu Tuhan katakan apa, saudara? Siapa yang berdosa kepadaku, nama itu yang kucoret. Jadi semua ini namanya kita ada dalam kitab kehidupan. Tapi jangan sampai kita kehapus. Jangan sampai kita kecoret. Kita sudah terdaftar semuanya. Tapi kita harus memastikan diri kita. Oleh sebab itu saya akan ceritakan apa yang saya lihat. Mungkin ini satu contoh saja. Kitab itu seperti ini. Ketika saya ambil, saudara, jadi ada 4 kotaknya. Ya, ambil kotak gini 4. Kitabnya gini, 4 ini. Setelah saya buka, yang di sini kosong, yang di sini nama saya. Tapi ketika nama saya ditulisin di bawahnya, bukan sekedar nama, harus ada kemuliaan Tuhan. Setiap orang yang percaya, kalau tidak ada kemuliaan Tuhan, kalau tidak pernah menjadi terang dan garam dunia, tidak ada kemuliaan Tuhan. Walaupun percaya Tuhan. Dan yang saya mau katakan, saudara, yang di atas itu kosong, yang di sini ada tulisan nama saya, ada tulisannya apa, dan yang 2 kotak ini saya ceritakan yang 1 kotak. Yang 1 kotak saya tidak cerita dulu, karena panjang. Ternyata kehendak Tuhan. Supaya saudara, bahwa kita tercatat dan kita pastikan
Kita harus ada kemuliaan Tuhan. Untuk mencapai kemuliaan Tuhan harus masuk dalam kehendak Tuhan. Buktinya apa saudara kalau kita melihat Yesus ketika di Taman Getsemani. Dia berkata kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Terus dia tutup apa? Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Kita punya kehendak. Dan kehendak kita selalu bertentangan dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu kita harus belajar menaruh kehendak kita. Untuk menaruh kehendak kita, kita perlu ketaatan sampai mati. Katakan amin dulu. Kalau kita tidak punya ketaatan sampai mati, kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Sebab itu hari ini, saudara, kita perlu hal seperti itu. Apa yang ditulis firman Allah, belajar taat. Ketika saya melihat kitab kehidupan, saya katakan Tuhan, sampai hari ini ada banyak hal yang Tuhan tunjukkan. Orang percaya nggak masalah bagi saya. Yang penting saya sudah melihat. Dan bagi saya saudara satu kebenaran yang tidak. Saudara, apapun yang waktu saya melihat itu begitu banyak hal yang hilang dalam hidup saya. Kedudukan, harta, semua banyak yang hilang. Tapi ketika saya mendapatkan melihat itu, saya tidak pernah melihat apa yang hilang dalam hidup saya. Ditipu orang, saya harus ngampuni lagi saudara. Kehilangan semua rumah, kehilangan semuanya. Tapi saat saya melihat itu, saya rasa saudara, itu lebih dari segala yang ada. Itu mengubah cara berpikir saya. Gitu. Sehingga pikiran saya saudara tidak selalu dikuasai oleh kegagalan. Pikiran saya tidak dikuasai oleh sesuatu yang sudah hilang. Tapi pikiran saya selalu dikuasai harapan dan sesuatu yang akan datang dari Tuhan. Amin. Kalau pikiran kita selalu dikuasai oleh kegagalan, kalau pikiran kita selalu dikuasai oleh sesuatu yang hilang, kita hidup ini saudara sebenarnya sudah hilang. Yang hilang belum tentu kembali. Walaupun kita cari bisa kembali bisa tidak. Tetapi ingat, yang akan datang dan harapan itu pasti datang. Kalau saudara menangis hari esok tidak mungkin kembali. Tapi saudara harus siap untuk menanti. Saudara, ya hari yang kemarin, saudara, itu tidak mungkin kembali. Tetapi hari esok kita mesti siap. Gitu. Oleh sebab itu hari ini jangan terbenam, saudara. Dengan hal-hal yang saudara kehilangan semuanya. Tapi lihat saudara, Tuhan telah siapkan sesuatu yang indah. Harus masuk di dalam kehendak Tuhan. Tidak bisa tidak. Kehendak kita saudara selalu menyeret nyesel. Saudara, gagal, susah. Tapi kehendak Tuhan harapan dan kemenangan. Jadi kita harus menatap ke depan. Jangan pernah melihat ke belakang terus. Apa yang berlalu, orang menyakiti kita semuanya. Saudara, lihat terus ke depan. Jangan sampai saudara terganggu dengan hal seperti itu. Kiri kanan orang boleh bicara apa saja. Tetapi kita tidak perlu dipengaruhi itu. Kita lihat Kolose pasal 1. Ayat 9 sampai dengan 14. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sampai orang suci, orang kudus, orang benar. Mendoakan jemaatnya. Mendoakan orang-orang sekitarnya. Supaya mereka mengerti dan tahu kehendak Allah yang sempurna. Bukan supaya dia punya nasib baik. Tapi supaya mereka tahu kehendak Allah yang sempurna. Ketika mereka tahu kehendak Allah yang sempurna, mereka melihat ke depan itu harapan. Mereka melihat ke depan itu ada kemenangan. Amin. Tetapi kalau kita selalu saudara tidak punya satu pemikiran yang sempurna. Kita selalu khawatir. Kita selalu terbenam kepada penyesalan masa lalu saja. Kita harus bangkit kembali hari ini. Amin. Langkahkan. Tapi satu, matikan kehendakmu, ambil kehendak Tuhan. Lawan daging, lawan egomu, lawan kemalasanmu. Itu penting. Kita lihat terus ayatnya.
Sehingga hidupmu layak di hadapan Tuhan, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kalau kita tahu pengetahuan kita tentang Allah itu benar, masih pertumbuhan itu kebaikan yang muncul. Tapi kalau kita masih berbuat jahat, saudara, berarti kita belum mengenal Allah yang benar. Kita masih setengah-setengah jalan. Kita perlu mengenal Allah kita itu dengan benar. Sehingga kita bisa menaruh harapan sepenuhnya kepada Dia. Dan kita tahu Dia akan membimbing kita ke depan sesuatu yang pasti. Bukan yang belum pasti yang kita miliki. Sebab itu saudara, jangan pernah ganggu orang yang benar. Jangan pernah ganggu orang kudus. Kenapa orang baik tidak boleh diganggu? Karena Tuhan akan membalas. Kenapa kita tidak boleh mengganggu orang benar, orang kudus? Karena doa dia itu yang dijawab Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Kalau engkau terus mengganggu orang benar dan orang kudus, padahal dia mendoakan kita, doa dia yang didengar oleh Allah. Makanya bukan sembarang berdoa yang kita tahu di gereja. Ayo kita doa, ayo kita doa. Tapi Tuhan itu untuk berdoa, Dia meletakkan kehendaknya, mengambil kehendak Bapa. Sehingga dikatakan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Bukan sekedar doa, bukan panjangnya doa, bukan indahnya doa, bukan banyaknya orang berdoa, saudara. Tapi kebenaran dari orang itulah yang membuat doa kita itu boleh didengar oleh Allah. Oleh sebab itu mari kita bergaul dengan orang benar. Kita bergaul dengan orang yang kudus. Bukan supaya kita kudus saja. Tapi saudara, kita bisa punya dampak. Doanya dia itu yang luar biasa. Oleh karena itu saudara, kita lihat hidup dalam kehendak Tuhan. Kita lihat hal yang kedua. Kehidupan yang berbuah kebaikan. Kehidupan yang berbuah kebaikan. Kita lihat ayatnya dahulu. Ayat 10 dan 11. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Tidak ada yang tidak baik, semua baik. Harus yang baik yang keluar terus. Walaupun diganggu, yang keluar yang baik terus. Kalau hatimu itu perbendaharanya baik, yang keluar selalu baik. Makanya kalau hati kita perbendaharaannya bukan baik, yang keluar tidak baik. Hati kita sudah dirubah Tuhan oleh firman Allah. Sehingga yang selalu keluar harus baik. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudara. Kehidupan yang berbuah kebaikan. Saudara. Bagaimana supaya saya hidup berbuat kebaikan? Pikirkan yang baik, betul. Nah, rencanakan yang baik, betul. Tujuan yang baik, benar. Sasaran yang baik, benar. Semua baik. Saudara punya rencana yang baik, sasaran yang baik, tujuan yang baik, kehendak yang baik, semuanya baik. Tapi kenapa tidak berhasil? Karena kita lupa mematikan yang tidak baik. Setiap orang pasti punya niat baik, tidak ada yang tidak baik. Semua orang ingin punya tujuan yang baik. Sasaran yang baik, rencana yang baik. Walaupun tidak sempurna ya, pasti yang dia buat terbaik. Tetapi kalau dia tidak mematikan yang tidak baik, yang menghalangi, tidak mungkin terjadi. Contohnya, saya ingin membahagiakan keluarga. Saya ingin mendapat penghasilan yang bagus, supaya anak saya sekolah luar negeri. Saya harapkan Tuhan tolong saya. Saya ingin dekat sama Tuhan.
Saya ingin, saudara, semua baik. Tetapi kalau dia tidak mematikan yang tidak baik. Apa yang tidak baik? Malas. Kalau saudara, aku ingin membahagiakan keluargaku supaya dapat uang yang banyak. Kalau malas. Jadi kalau kebaikan itu kita bangun. Tapi yang tidak baik, yang menghalangi kita tidak runtuhkan, kita tidak mungkin bisa. Saudara. Jadi hari ini pasti semua orang pernah berpikir baik, tidak mungkin tidak baik. Artinya saudara baik untuk keluarga, untuk dirinya sendiri ya. Tetapi kita perlu hari ini mematikan yang tidak baik. Amin. Mematikan penghalang itu. Saya ingin dekat sama Tuhan. Saya ingin jadi berkat-Nya. Saya ingin melayani. Tapi kalau tidak baik ego kita, iri kita, sakit hati kita. Kalau tidak dimatikan, tidak mungkin terjadi itu. Jadi hari ini kita mesti belajar saudara. Untuk mematikan apa yang tidak baik. Kita harus belajar saudara. Mematikan penghalang kita. Supaya yang baik itu jalan. Saudara kalau saya setrika. Saudara. Saya setrika, saudara. Setrika. TV mungkin nyala. Gitu. Wah, kok panas. Saudara. Pasang AC. Saudara. Tiba-tiba mati cuma cetas. Pasang lagi. Mati lagi. Konslet. Kenapa? Lupa mematikan yang gak perlu. Saudara. Daya yang di rumah kita. Saudara. Ya, itu dipasang tidak banyak. Yang kita butuhkan terlalu banyak. Betul gak? Untuk supaya kebutuhan kita yang banyak ini tercukupi. Maka yang tidak dibutuhkan harus dimatikan. Setrika mesti dimatiin. Mungkin saudara masak pakai apa atau listrik yang gak perlu-perlu dimatiin. Saudara, sehingga AC bisa dinyalain. Ketika saudara mau masak atau saudara mau pakai setrika atau mau pakai sesuatu yang lebih banyak wattnya. Saudara mesti matikan AC-nya. Baru ini bisa jalan. Kalau dipasang semua, tidak mampu. Untuk saudara menghidupkan sesuatu yang baik, saudara harus mematikan yang tidak baik. Katakan amin dulu saudara. Ya tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Kenapa di gereja saudara diajari baik terus? Ya memang itu akhirnya Tuhan tolong. Tapi kenapa Pak kalau diajari baik terus? Tapi di gereja juga diajarin untuk mematikan yang tidak baik. Mematikan daging. Jadi tidak bisa diajari cuma baik saja, hidup dalam roh berdoa saja. Tapi kalau dia diajari untuk mematikan daging, tidak mungkin. Tugas kita di dunia ini saudara, matikan apa yang tidak perlu, apa yang tidak baik, apa yang menjadi penghalang kita. Supaya yang baik itu muncul. Tidak ada yang lain. Saya juga sama. Saya ingin sesuatu yang baik. Anak saya baik, semua baik. Hanya satu saja. Yang menghalangi saya itu apa? Karena saya tidak doa. Saya mesti doakan. Anak saya ingin jemaat udah pakai Tuhan. Baik. Yang menghalangi kenapa? Saya tidak menjadi benar. Sehingga doa saya tidak nyampe. Saya mesti puasa. Mematikan daging saya. Mematikan penghalang itu. Saudara, 3 hari saya puasa, baru saya doakan. Saudara, tidak bisa hanya doa saja. Tidak bisa hanya hal yang baik. Saudara, gitu loh. Ada sesuatu hari ini. Tuhan katakan apa? Mungkin kamu berdoa juga. Gitu. Tetapi jenis ini tidak bisa diusir hanya dengan doa. Kecuali dengan doa, dengan puasa juga. Artinya dari sini semua orang ingin baik. Saudara. Tapi kalau dia tidak mematikan dagingnya, tidak mematikan yang tidak baik dalam dirinya, maka yang baik tidak akan pernah muncul. Itu hanya angan-angan, itu hanya cita-cita. Saya mau jadi pendeta yang baik. Kalau tidak berkorban, tidak mungkin jadi pendeta yang baik. Saya mau jadi pendeta yang baik. Ingin kaya, ingin terkenal, menjadi hamba uang. Tidak menjadi pendeta yang baik di hadapan Allah. Dia harus mematikan yang tidak baik.
Amin. Aku bukan hamba uang, tapi hamba Tuhan. Itu saudara. Supaya aku benar-benar jadi pelayan Tuhan yang bagus. Aku bukan Tuhan, tapi aku melayani. Harus mematikan supaya aku diangkat oleh Tuhan. Aku harus merendahkan diriku. Firman Tuhan, jika engkau merendahkan diri, engkau akan diangkat. Ketika engkau meninggalkan diri, Tuhan akan turunkan kamu. Semua orang ingin diangkat sama Tuhan. Tapi kalau kita tidak mematikan untuk merendahkan diri kita. Hanya cuma ingin memuji Tuhan, berdoa terus supaya diangkat. Terus diangkat, tapi kita tidak pernah belajar untuk merendahkan diri kita. Kita doa kita apa sama saudara? Saudara sedang menghidupkan hal yang baik. Tapi saudara lupa untuk mematikan yang tidak baik dalam hidupmu. Itulah perlu kita belajar kebenaran firman Allah hari ini. Mungkin saudara cuma tahu doa puasa, tahu ini itu. Tapi saudara lupa ada penghalang yang hebat di dalam diri kita. Yang menghalangi kuasa dan Tuhan itu dalam hidup kita. Pikiran yang kotor, pikiran yang buruk saudara. Pikiran. Keluarkan pikiran yang selalu positif yang baik di hadapan Allah. Saya saudara banyak sekali berita. Waduh begini, waduh begini, waduh begini. Bayangin saudara. Wah, bahaya ini. Selalu ada yang baik keluar. Saudara, saya matikan yang menghalangi semua. Khawatir, bahaya, takut. Setelah saya matiin, timbul harapan. Saudara, timbul sesuatu yang baik. Oh, berarti ada rencana Allah yang baik. Jangan cuma melihat gelombang yang sedang terjadi dalam hidupmu. Jangan kau melihat ombak yang besar di sekitarmu. Jangan kau cuma melihat perahumu yang terombang-ambing. Tapi kamu lihat Tuhan yang sedang berjalan di atas air menyambutmu. Pikiran kita boleh digoyangkan orang lain. Tetapi ingat saudara, pikiran kita harus keluar yang baik. Untuk keluar yang baik, matikan yang tidak baik. Amin. Matikan yang tidak baik. Aku percaya Tuhan akan tolong aku. Tidak ada mustahil bagi orang percaya. Tapi kalau khawatir ketakutanmu terus. Engkau cuma ngomong menggemakan terus. Aku percaya Tuhan, amin, terjadi. Ngomong terus di mana-mana. Tapi kalau engkau tidak mematikan kekhawatiranmu, ketakutanmu. Itu slogan. Dan kekristenan dihina banyak orang. Kamu sudah ngomong ratusan kali. Engkau sudah doa ratusan kali. Tapi tidak terjadi. Karena kita lupa mematikan hal itu. Kita lihat hal yang ketiga, saudara. Kerajaan dan orang-orang kudus. Tadi kita lihat terus ayatnya. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan Allah. 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kita telah dipindahkan dari pikiran gelap, pikiran kotor, pikiran gagal, pikiran takut, pikiran khawatir. Kita tinggalkan. Artinya kita matikan itu. Sehingga kita masuk di dalam tempat terang. Amin. Tapi kalau saudara tidak mematikan itu, mana mungkin kamu masuk ke tempat terang. Karena terang sama gelap tidak pernah bisa bersatu. Ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ingat saudara, apapun yang kita pernah perbuat di dunia ini, kita tidak lepas dari salah. Namun Tuhan itu mengampuni, tapi jangan lupa, kita harus juga bisa mengampuni. Penghalang utama kita di dalam doa, saudara. Penghalang utama kita untuk masuk di dalam terangnya Tuhan. Penghalang kita yang utama, saudara. Sehingga kita tidak masuk dalam kehendak Allah. Penghalang yang pertama, yang utama itu, saudara. Bahwa kita tidak pernah, saudara, mematikan semua itu, yaitu mengampuni orang lain. Kalau engkau mengampuni orang lain,
Saudara, betul kan? Jadi jangan cuma Tuhan ampuni aku. Tuhan aku berdoa. Tapi penghalang ini, kebencian, sakit hati, kalau tidak diselesaikan, saudara, doa itu nyangkut. Makanya hari ini supaya saudara masuk dalam kerajaan terang, saudara harus tinggalkan tempat yang gelap. Engkau akan dipindahkan. Kata pindah itu bukan di tempat yang tetap. Pindah itu berarti saudara sudah pindah dari tempat sesuatu menjadi tempat yang sesuatu. Dari yang negatif menjadi positif. Dari yang buruk menjadi yang baik. Dari gelap menjadi terang. Artinya pikiran kita selama ini gelap. Panik. Dikasih terang. Supaya kita bisa melihat ke depan. Kalau gelap kita tidak bisa melihat ke depan. Kita bisa tersandung jatuh. Makanya saudara lihat ini ada lampu. Kalau nggak ada lampu. Pernah saudara, istri saya di sini khotbah. Karena tiba-tiba ada di tempat ini dia bingung. Jadi saudara, dia mau jatuh. Akhirnya bilang supaya tidak jatuh kasih lampu. Saudara, kasih terang. Saudara, itulah perlu dipindahkan. Supaya pandangan kita bukan terus gelap. Tapi terang. Cobalah kalau saudara pikiranmu terang. Saudara ngomong, sabar bu, sabar pak. Coba berpikir yang jernih, yang terang, saudara. Kalau kita tidak berpikir jernih, tidak berpikir terang, kita selalu panik. Tapi kalau kita berpikir kita jernih dan terang, percayalah, Tuhan sedang datang. Karena kita sudah dipindahkan, dan kita sudah siap untuk pindah dari gelap kepada terang. Mari kita bagi pergi, kita mau berdoa kepada Tuhan.